Halo, semangat pagi Mokleters. Selamat datang di channel yang berisi semua informasi dan tutorial tentang dunia IT. Jangan lupa komen, like, share, dan subscribe untuk mendukung kami membuat video menarik lainnya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Selamat pagi Mokleters. Bertemu lagi dengan saya Adi di bagian ke-6 video belajar administrasi infrastruktur jaringan. Kali ini kita akan membahas mengenai quality of service menggunakan MikroTik. Perlu kalian ketahui bagaimana cara pembatasan atau limitation bekerja pada MikroTik. Pertama, tidak mungkin kita dapat mempengaruhi kecepatan penerimaan data ataupun kecepatan pengiriman data secara langsung atau secara direct. Satu-satunya cara yang mungkin dapat kita gunakan untuk mengontrol kecepatan pengiriman maupun penerimaan data adalah dengan cara menjatuhkan atau mendropping paket-paket tersebut. Protokol TCP beradaptasi dengan kecepatan koneksi yang sangat efektif. Contoh dalam kasus protokol TCP, paket yang di-drop akan dikirim ulang sehingga tidak perlu khawatir bahwa dengan dilakukannya shaping atau pemotongan data, kita kehilangan beberapa informasi TCP. Contoh limitation yang digunakan dalam MikroTik adalah simple queue. Lalu bagaimana sebenarnya TCP/IP itu bekerja dalam mengirim data melalui internet dan apa hubungannya dengan limitation tadi? Perhatikan gambar berikut. Langkah pertama, sebelum kita mengirim data, maka protokol TCP akan mengubah data kita menjadi paket-paket kecil seperti berikut. Untuk selanjutnya, paket-paket data tersebut akan dikirim melalui router, melalui jaringan internet berdasarkan IP protokol untuk kemudian sampai ke tujuan dan oleh TCP akan disusun kembali menjadi paket-paket data seperti awal. Itu adalah cara TCP/IP bekerja mengirim data melalui internet. Kita masuk ke simple queue. Simple queue merupakan cara yang paling mudah dalam melakukan pembatasan atau limitation kecepatan data menggunakan MikroTik. Pada simple queue, Anda dapat melakukan pembatasan dari sisi RX rate atau kecepatan download client, dari sisi TX rate atau kecepatan upload client, atau penjumlahan dari kecepatan download dan upload dari klien. Simple queue memberikan kontrol secara menyeluruh pada layanan QoS atau Quality of Service. Sekarang kita bahas mengenai limitation dan QoS, apa itu perbedaannya? QoS bukan hanya tentang batasan atau limit saja. QoS tidak hanya membahas bagaimana caranya melimit kecepatan pengiriman data atau penerimaan data dari suatu klien. Bukan hanya seperti itu. QoS lebih dari itu. QoS merupakan upaya untuk menggunakan existing resources secara optimal. Sehingga kalian dapat menggunakan bandwidth secara optimal untuk penggunaan klien di organisasi Anda. QoS bekerja dengan cara menyeimbangkan dan memprioritaskan traffic paket data dan mencegah satu paket data memonopoli saluran atau jaringan lokal Anda. Itulah sebabnya disebut QoS atau Quality of Service. QoS secara keseluruhan merupakan kinerja daripada network, khususnya kinerja yang biasa dilihat pada user network. Pada router OS, mengimplementasikan QoS untuk digunakan
dalam hal membatasi speed, dalam hal ini melakukan shaping, lalu traffic prioritas, dan lain-lain. Prinsip dasar atau basic principles QoS ada beberapa. Yang pertama adalah QoS diimplementasikan dengan mekanisme antrian yang kita sebut dengan queue. Disiplin antrian queue mengatur bagaimana paket data menunggu giliran untuk dikirim ke suatu interface. Tadi kita sudah bahas bagaimana cara TCP/IP memotong-motong data untuk dikirim melalui router menggunakan jaringan internet ya. Seperti itu ya. Jadi queue akan mengatur bagaimana paket data menunggu giliran untuk dikirim melalui suatu interface. QoS tidak hanya diimplementasikan dengan pembatasan atau limitation, tetapi dengan tambahan mekanisme antrian queue seperti berikut ini. Yang pertama, Anda dapat menambahkan burst atau burst table. Yang kedua adalah Anda dapat menggunakan batasan ganda atau dual limitation, menambahkan hierarki antrian atau queue hierarki, menambahkan prioritas, serta menambahkan queue disiplin. Queue selalu bekerja pada traffic paket data yang keluar dari router, dalam hal ini adalah out interface. Namun ada interface virtual yang disebut global in dan global out yang dapat membatasi traffic paket data yang masuk ke dalam router. Hanya ada satu disiplin antrian queue yang dapat dipasang pada sebuah interface. Kita masuk ke burst. Apa itu burst? Burst merupakan salah satu cara untuk memastikan QoS dapat berjalan secara efektif. Artinya, tidak ada bandwidth atau saluran yang tidak terpakai. Contoh penggunaan burst adalah untuk mengurangi buffer pada saat kita melakukan suatu kegiatan di internet. Burst digunakan untuk memungkinkan mendapatkan kecepatan data yang lebih tinggi untuk periode waktu tertentu. Dalam hal ini menggunakan second atau detik ya. Kapan burst ini dapat bekerja? Burst ini dapat bekerja jika rata-rata kecepatan data atau average data rate yang Anda gunakan kurang dari burst threshold yang kita atur. Maka burst dapat digunakan. Nah, rata-rata kecepatan data sendiri atau average data rate itu dihitung dari detik terakhir burst time-nya. Nanti kita akan langsung praktekkan di Mikrotik agar lebih mudah dalam memahami burst table dan cara kerjanya. Ini ada grafik contoh bagaimana burst itu dapat bekerja. Sebelah kiri, di sini ada, anggap saja ini adalah bandwidth kita ya. Ini ada 5 mega, 4 mega, 3 mega, 2 mega, 1 mega, dan 0. Sedangkan yang ke arah sebelah kanan, ini adalah waktu dalam detik ya. 1 detik, 2 detik, sampai ke 15 detik. Lalu di sini Anda berlangganan internet sebesar 4 mega. Lalu Anda mengatur klien hanya maksimal mendapatkan 2 mega dengan bandwidth 1 mega yang sudah dijamin kepada user. Di awal Anda dapat langsung menggunakan burst dikarenakan average data yang Anda gunakan masih di bawah burst threshold. Dalam hal ini burst thresholdnya adalah 1,5 mega. Karena penggunaan average data Anda masih di bawah 1,5 mega, maka actual rate yang Anda gunakan sama dengan burst limitnya. Dalam hal ini 4 mega. Namun begitu average data Anda sudah mencapai di atas burst threshold, maka secara perlahan-lahan actual rate akan turun sampai mendekati max limit. Sampai akhirnya detik ke-14, lalu average Anda turun, maka otomatis actual rate Anda akan turun. Begitu sampai di bawah threshold, maka dia bisa mencapai actual rate 4 mega kembali.
Lalu fitur yang kedua pada QoS Mikrotik adalah penggunaan dual limitation. Dual limitation atau double limitation mempunyai dua data rate limits atau pembatasan dua kecepatan. Yang pertama adalah CIR, Committed Information Rate, atau kecepatan data yang dijamin untuk aliran dalam skenario kasus terburuk. Artinya, Anda dapat menjamin berapa bandwidth yang pasti didapat oleh klien Anda. Dalam hal ini adalah nilai argumen pada limit at. Lalu yang kedua ada MIR, Maximal Information Rate, kecepatan data maksimal yang diizinkan untuk mencapai aliran dalam skenario kasus terbaik. Jika ada cadangan bandwidth yang tersedia tentu saja. Nilainya adalah argumen pada max limit. Lalu di Mikrotik ada istilah parent queue. Parent queue digunakan karena router sulit mengetahui berapa kecepatan aktual dari layanan internet yang Anda gunakan. Ya, sebenarnya router tidak mengetahui berapa kecepatan aktual dari layanan internet yang Anda gunakan. Oleh karena itulah digunakan parent queue untuk mengoptimalkan bandwidth internet dan memastikan QoS dapat berjalan dengan baik. Maka Anda harus mengassignkan secara manual kecepatan internet yang Anda gunakan. Artinya secara manual Anda tulis pada parent queue berapa kecepatan aktual dari layanan internet yang Anda gunakan. Gunakanlah parent queue dan assign seluruh queue di bawah parent queue agar queue yang Anda buat atau Anda konfigurasi dapat berjalan dengan baik. Di Mikrotik kita juga mengenal istilah priority, di mana 8 adalah prioritas terendah dan 1 adalah prioritas tertinggi. Perlu Anda perhatikan, 2 queue dengan prioritas 1 dan 8 sama artinya dengan 2 queue dengan prioritas 1 dan 2. Artinya queue dengan prioritas tertinggi, dalam hal ini 1, akan mencapai CIR sebelum queue prioritas yang lebih rendah. Dan queue dengan prioritas tertinggi secara otomatis akan mencapai MIR sebelum queue prioritas yang lebih rendah. Queue yang lain pada Mikrotik kita mengenal istilah queue types, ada scheduler queue, ada shaper queue, dan juga queue tree. Namun hal ini akan kita pelajari di video-video selanjutnya ya. Karena di video kali ini kita hanya fokus membahas mengenai simple queue. Baiklah, sekian teori mengenai quality of service. Di video selanjutnya kita akan langsung praktek penggunaan queue pada Mikrotik. Terima kasih, sampai jumpa.